Iya Pak, sangat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Miris dua bocah perempuan bersaudara kritis dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar usai disiksa dan disekap ayah kandungnya sendiri di dalam toilet Wisma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang adik bahkan menderita luka bakar serius di sekujur tubuh usai disiram air panas. Miris, dua bocah perempuan bersaudara berinisial IS 8 tahun dan SF 9 tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan, jadi korban penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri. Keduanya disekap di dalam toilet Wisma yang dijadikan rumah kontrakan pelaku di Kecamatan Wajo selama 1 minggu. Akibat penyiksaan disertai penyekapan ini, bocah berinisial IS harus mengalami luka bakar serius pada sekujur tubuhnya usai terkena siraman air panas. Tanya itu, keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tak diberi makan selama 1 minggu disekap. Kedua korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Kendati sudah mulai membaik, namun keduanya masih membutuhkan waktu untuk memulihkan luka fisik dan psikis. Pihak Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar juga akan melibatkan dokter anak dan ahli gizi selama proses perawatan dan pemulihan gizi kepada kedua korban. Dari pemeriksaan awal dari IGD kita periksa, memang untuk anak yang pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Aksi bejat sang ayah terungkap setelah personil Babin Kamtibnas Polres Pelabuhan Makassar menerima laporan dari warga dan langsung mendatangi lokasi kejadian. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan kedua korban terkurung di dalam sebuah toilet dengan kondisi sangat memprihatinkan. Terakhir itu tanggal 31 Januari sudah disekap dan ditaruh diamankan di dalam WC per tanggal 3 Februari dalam keadaan dirantai dan memang ada mengalami beberapa kekerasan fisik dari orang yang ada di rumahnya. Jadi berdasarkan keterangan awal yang dapat kami sampaikan di sini, luka diakibatkan oleh adanya luka melepuh atau luka bakar. Indikasinya adalah disiram air panas dan dari keterangan beberapa saksi juga menguatkan bahwa yang bersangkutan dua anak ini terkena siraman air panas. Kemudian ada juga ditemukan luka di lehernya yang setelah dilaksanakan visum oleh dokter kemungkinan dari benda tumpul dan di TKP juga sebelumnya sudah ditemukan ada rantai dengan gembok. Selain mengamankan pelaku yang merupakan ayah kandung berinisial AY dan ibu tirinya NI, polisi juga turut menyita rantai dan gembok yang digunakan untuk menyekap korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya motif pelaku tega menyekap dan menyiksa kedua putri kandungnya, sudah bergabung bersama kami Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Adit. Ya. Baik, Pak Kapolres, sebetulnya apa motif dari ayah kandung ini tega menyiksa dua putrinya? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan keterangan saksi dan juga beberapa alat bukti yang ada, motif dari para orang tua ini melaksanakan penyiksaan dan juga menyekap orang tua kedua anaknya karena anaknya ini terindikasi nakal di lingkungan keluarga dan juga tetangganya. Baik, seberapa nakal sampai akhirnya seorang ayah ini tega untuk menyiksa kedua putrinya sampai dikurung seminggu di dalam kamar mandi, kemudian disiram dengan air panas? Jadi penyampaian dari orang tuanya dan juga saksi, tetangga juga kakak kandung korban, bahwa yang bersangkutan dua korban ini di umur 10 dan umur 9 tahun, mereka nakal, suka keluar malam dari kamar kosnya, juga suka berteriak-teriak, sehingga orang tua merasa harus menaruh anaknya dan mengikat di dalam kamar mandi supaya tidak mengganggu tetangganya. Baik, ini ibu kandungnya kemana ya Pak Kapolres?
informasi sementara yang kami dapat bahwa ibu kandungnya sudah berpisah lama dari bapak kandungnya dan sudah kembali ke tempat asalnya. Namun demikian kami belum bisa terhubung langsung dengan ibu kandungnya sampai saat ini karena kami juga masih terus mendalami. Sementara baru terhubung dengan keluarga dari bapak dan juga ibu tirinya. Baik, lalu bagaimana saat ini kondisi kedua anak yang menjadi korban penyiksaan dari ayah kandung ini? Baik, terima kasih untuk kondisinya saat ini. Kami juga bersyukur di sini sangat fokus sekali dengan kondisi kesehatan mereka. Kemarin hari Jumat sudah dilaksanakan operasi dan juga pengangkatan kulit-kulit yang sudah mati sehingga diharapkan tidak terjadi infeksi. Dan sudah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Kondisi sudah mulai membaik dan harapan kita bersama 2 minggu ke depan akan kita pantau terus karena kondisinya sangat kekurangan gizi dan sangat memprihatinkan sehingga harapan kami dalam waktu 7 hari sampai 14 hari ke depan sudah ada perkembangan yang lebih signifikan. Dari Rumah Sakit Bayangkara juga melibatkan dari dokter anak dan juga ahli gizi untuk terus memantau perkembangan 2 anak ini. Baik, Pak Kapolres, saya juga memiliki 2 putri, tapi kan bayangan saya adalah ketika menyiram air panas ke anak sendiri. Ini apa sebetulnya yang membuat seorang bapak ini tega menyiram air panas? Ini kan bagaimana cerita atau kronologisnya sampai aksi keji ini dilakukan oleh seorang ayah? Jadi bapaknya sebetulnya sering tidak di rumah karena harus bekerja. Yang bersangkutan adalah koki di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Makassar dan ibunya selalu ada di rumah. Namun karena mungkin sudah kewalahan menanggapinya karena mereka punya 7 orang anak. 6 anak dari bapaknya dan 1 anak bungsu umur 1,5 tahun dari pernikahan yang saat ini. Jadi mungkin karena kurang bisa mengendalikan secara langsung keseluruhannya, akhirnya dirasa perlu harus mengikat dengan rantai di dalam WC. Dan ini juga dilakukan selain dari orang tuanya juga menyuruh kepada kakak kandungnya yang nomor 2 dan nomor 3. Baik, apakah bapak kandung ini sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini? Sampai saat ini kami masih ada status diamankan dan malam ini akan kita laksanakan gelar perkara. Sementara ini sudah ada 4 yang akan rencana kita tetapkan sebagai tersangka dan terduga pelaku ini dengan perannya masing-masing. Bapak dan ibunya mereka menyuruh untuk melakukan penyiksaan dan kemudian bapak dan ibunya juga ini membiarkan atau pembiaran terhadap kondisi penyiksaan ini, dan kakak kandungnya nomor 2 dan nomor 3 mereka yang disuruh secara langsung dan mereka ada di dalam tekanan dari orang tuanya. Mereka masih berumur 16 tahun dan 17 tahun, masih di bawah umur. Mungkin kami nanti akan terapkan pola penanganan yang berbeda di versi terkait dengan anak yang terlibat dalam hukum. Baik, terima kasih Pak Kapolres Pelabuhan Makassar telah berbagi informasi kepada kami. Semoga keadilan dapat ditegakkan untuk kedua anak yang menjadi korban penganiayaan dari ayah kandungnya ini. Amin.